Identitas kita yaitu. Jadi kalau kita sedang berorasi, kita sedang berbicara dengan pakaian identitas kita masing-masing, apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Pak Anies Baswedan. Ternyata teman-teman, kunjungan Pak Anies Baswedan ini berdampak cukup baik bagi elektabilitas Pak Anies yang hari-hari ini terus meroket suara Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Dimana dengan calon yang lain seperti Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto, ini kalau kita lihat di berbagai lembaga survei ini mengalami penurunan dan Anies mengalami kenaikan. Karena mungkin Pak Anies hari ini terjun ke daerah, ke lapangan, terjun ke beberapa wilayah di Indonesia, di mana Pak Anies tentunya mensosialisasikan beliau sebagai calon presiden dan menyampaikan visi misinya untuk Indonesia ke depan, terutama dengan mengusung jargon atau mengusung kalimat yaitu perubahan dan perbaikan. Jadi kalau ingin berubah tentu saja memilih calon presiden yang ini berbeda dengan sekarang, dan salah satunya adalah Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, ketika Pak Anies turun ke lapangan, turun ke daerah ini, banyak nyinyiran, banyak serangan yang diarahkan kepada Pak Anies Baswedan, diantaranya politik identitas, intoleran, dan sebagainya. Padahal sejatinya itu hanyalah isu yang disebarkan mereka yang tidak senang kepada Pak Anies Baswedan. Bingung dia menyerang Pak Anies, maka isu itu dilemparkan terus. Tetapi isu seperti itu tidak pernah diuji di pengadilan. Apakah benar Pak Anies itu memainkan politik identitas? Atau misalkan Pak Anies ini misalkan intoleran? Itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Hanya isu-isu yang itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, terkait itu semua teman-teman, coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari Warta Ekonomi. Yakin dukung Anies Baswedan jadi presiden, warganet malah ngaku khawatir, takut banget. Ini malah ketakutan mendukung Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat beritanya. Safari politik Anies Baswedan di Bumi Lancang Kuning Riau, Minggu 4 Desember 2022 disambut lautan manusia. Warga Riau tampak antusias menyambut dan mengeluh-elukan bakal capres dari Partai Nasdem itu sebagai presiden di 2024 yang akan datang. Terima kasih atas sambutan hangat teman-teman. Sejak dari mendarat di bandara, lalu pertemuan dengan relawan, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat hingga rapat akbar, ucap Anies dalam keterangannya di Instagram. Di hadapan ribuan masyarakat, Anies menyebut republik ini didirikan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di 2024 ada kesempatan untuk menentukan arah agar cita-cita itu dapat dilaksanakan. Kita ingin seluruh rakyat termasuk di Riau merasakan hasil kemerdekaan, merasakan hasil pembangunan yang setara dengan tempat-tempat lainnya, ungkapnya. Untuk itulah Anies menyerukan semua kader dan relawan harus siap bergerak bersama mulai dari sekarang sampai 2024. Mari bergerak bersama merapikan barisan. Melihat semangat dari ribuan yang hadir pada rapat akbar, insya Allah dari Riau dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia, pungkas mantan Mendikbud itu. Di kolom komentar Instagram, warganet tak kalah hebohnya mendukung penuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan di antara mereka ada yang mengklaim bahwa 95% warga Riau akan mengawal kemenangan Anies hingga ke kursi presiden. Ini teman-teman, 95% warga Riau akan mengawal Pak Anies Baswedan sampai ke kursi presiden. Ini luar biasa teman dari Riau. Insya Allah Riau 95% Pak Anies Baswedan, kawal sampai RI 1, Saud Ed Rahmat. Ada pula yang mengaku was-was di pemilu mendatang akan terjadi kecurangan. Gue dukung Pak Anies,
tapi takut banget pemilunya ada kecurangan lagi, tandas Ed Hafiz. Tiket menuju pemilihan presiden 2024 belum sepenuhnya digenggam Anies Baswedan. Dukungan Partai Nasdem tidaklah cukup, syarat kursi dukungan untuknya belum cukup. Anies butuh sokongan setidaknya 2 partai lagi, misalnya Partai Demokrat dan PKS. Analisis Politik Universitas Islam Negeri UIN, data Korama Pacu Atok Soeharto menilai Anies yang selalu dilabeli politisasi agama justru bisa menjadikan isu itu sebagai kekuatan. Serangan terus-menerus bisa melahirkan empati. Isu ini memang diangkat untuk memecah belah pemilih umat Islam, kata Atok. Meski begitu, Anies harus tetap jalan sebagai biasa. Meskipun begitu, Anies harus tetap jalan seperti biasa. Tidak perlu terusik dengan isu politisasi agama. Tim Anies dan relawannya cukup bekerja mensosialisasikan kinerja dan prestasi Anies. Tidak perlu larut terbawa arus politisasi agama, anggapnya. Itu teman-teman analisis dari seorang pengamat yang mengatakan bahwa kalau serangan itu terus-menerus ditujukan kepada Pak Anies Baswedan, maka yang terjadi adalah empati masyarakat. Jadi masyarakat akan bersimpati, akan berempati kepada Pak Anies Baswedan. Jadi serangan yang tidak mendasar, akhirnya rakyat kan akhirnya tahu, oh ternyata itu adalah serangan-serangan yang tidak punya dasar sama sekali. Misalkan Pak Anies dikatakan memainkan politik identitas, yang mana yang dilakukan Pak Anies Baswedan itu pun tidak pernah terbukti, tetapi isunya terus dikembangkan itu. Mereka sebenarnya menurut saya juga tidak move on ketika Pak Anies menang di Pilkada 2017 di DKI Jakarta kemarin. Mereka harusnya paham bahwa yang memilih itu mayoritas warga DKI Jakarta. Jadi kalau Pak Anies dilabeli memainkan politik identitas, ini juga berarti kan membuat kecewa para pendukung Pak Anies dan seolah-olah mereka dikatakan juga memainkan politik identitas. Padahal yang sejatinya Pak Anies dipilih itu karena warga DKI Jakarta menginginkan Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun isu politisasi agama, intoleran terus mengalir sampai hari ini. Berarti mereka tidak move on, teman-teman. Padahal sudah melewati 5 tahun. 5 tahun berjalan, ini mau masuk pada pemilu 2024, isu itu tetap dilancarkan untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Isu politisasi agama, isu politik identitas, isu intoleran. Ya pokoknya seperti itulah isu-isu negatif yang dilancarkan kepada Pak Anies Baswedan. Dan semua itu tidak pernah dibuktikan, tidak terbukti. Kalau benar, coba deh itu diusut ke pengadilan. Benarkah Pak Anies Baswedan memainkan politik identitas di 2017 kemarin? Kok sampai hari ini terus dibawa ketika Pak Anies mau maju di Pilpres 2024. Mana yang intoleran, mana yang memainkan politik identitas, buktikan. Jadi kalau politik identitas itu misalkan Pak Anies datang ke masjid, kemudian Pak Anies memberikan sambutan, apakah itu dikatakan politik identitas? Misalkan Pak Anies Baswedan ke pesantren, kemudian Pak Anies bertemu dengan ustadz atau kiainya, apakah itu juga disebut dengan politik identitas? Bukankah hal itu juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain, calon presiden yang lain? Persis, nanti sama juga akan melakukan hal seperti itu. Datang ke pondok pesantren, datang ke masjid, dan sebagainya. Jadi saya pikir akan sama, teman, akan sama. Yang Pak Anies lakukan hari ini, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Yang menjadi aneh sebenarnya orang yang tidak biasa ke masjid lalu ke masjid, justru ini yang harusnya dicurigai memainkan politik identitas. Tetapi teman-teman, ada satu pendapat juga yang mengatakan, apa sih salahnya kalau orang memilih dalam pemilih itu memakai identitas? Misalkan seorang muslim memilih calon presiden seorang muslim, apa salahnya? Bukankah setiap orang punya identitas, punya agama? Lihat tuh di KTP, teman-teman. KTP-nya itu juga ada agamanya apa? Agamanya Islam. Itu kan juga ada.
Apakah ketika seseorang itu punya agama lalu memilih itu juga dikatakan sebagai memainkan politik identitas? Ini yang harus diperjelas, teman-teman. Yang mana yang memainkan politik identitas, siapa yang memainkan politik identitas, itu harus clear, harus jelas. Kalau misalkan nanti seorang tokoh calon presiden datang ke masjid, pertanyaannya apakah itu memainkan politik identitas? Misalkan ada seorang muslim yang mengatakan pilih calon pemimpin yang agamanya kuat, apakah itu juga disebut dengan memainkan politik identitas? Nah, inilah yang harus jelas, teman-teman. Jangan hanya mengklaim, menuduh orang memainkan politik identitas, padahal dia juga melakukan hal yang sama. Nah, teman-teman, coba kita lihat dulu satu pendapat dari warga masyarakat tentang politik identitas. Coba kita lihat video yang satu ini. Bro, emangnya kenapa dengan politik identitas? Kita ini kan punya KTP dan kita beragama. Identitas kita yaitu. Jadi kalau kita sedang berorasi, kita sedang berbicara dengan pakaian identitas kita masing-masing, apa salahnya? Nah, itu teman-teman cukup jelas yang disampaikan oleh netizen atau seorang warga yang mengatakan apa salahnya kalau kita memilih pemimpin itu berdasarkan identitas. Nah, ini cukup jelas, teman-teman. Apa sih masalahnya? Padahal itu juga tidak dilarang dalam undang-undang. Dalam sistem pemilu tidak mengatur terkait itu semua. Jadi orang yang punya identitas muslim memilih seorang pemimpin muslim, apa salahnya? Apa salahnya, bro? Itu sahabat NJ Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.